Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esitra Fanda. Saya adalah dosen Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan di Unisa Yogyakarta. Saya adalah dosen mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah asuhan persalinan dan juga bayi baru lahir. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai asuhan persalinan dan asuhan bayi baru lahir dengan bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menggambarkan perubahan fisiologi pada bayi baru lahir, dan juga mahasiswa mampu melakukan asuhan pada bayi baru lahir dengan tepat. Materi pembelajaran pada kali ini yaitu adalah pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan demonstrasi dan juga redemonstrasi. Untuk metode penilaiannya yaitu dengan praktikum, tugas, dan juga dengan mini kuis. Demikian pemaparan terkait materi pembelajaran pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam bahagia ya. Kita pada pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk berdiskusi dan juga belajar terkait tentang pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Masih ingat materi kemarin apa sebelum pemeriksaan bayi baru lahir? Masih Bu, persalinan. Ya, betul ya, terkait dengan persalinan yang pertolongan APN gitu ya. Jadi ini adalah kelanjutan gitu ya, kelanjutan dari APN itu kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada bagian ini, kita berdoa terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti kita membaca surat Al-Ikhlas sama-sama. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga nanti dengan kita baca doa itu nanti kita pembelajaran kita bisa kita implementasikan buat teman-teman ya. Baik, kita mulai. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada PBR itu, kita harus menyiapkan satu tempat ya. Tempatnya kalau bisa memang ya ruangan yang nyaman gitu ya. Ada penerangan gitu ya, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu ini. Dan kita juga menyiapkan alat-alatnya. Nah, alat-alatnya yang perlu kita siapkan di sini ada stetoskop. Ya, ingat ini kita ambil yang memang untuk ukuran bayi. Ya, kemudian ada termometer. Kemudian ada ini pita lila. Kemudian ada senter. Kemudian ada handscoon dan juga bengkok. Ada salep mata dan juga untuk timbangan dan panjang badan ya. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita menggunakan APD. Karena apa? Karena ini adalah bayi baru lahir dan memang dia belum mandi, dia masih setelah proses dari persalinan ya.
setelah kita menggunakan masker, kita cuci tangan ya. Dipastikan ketika kita akan cuci tangan, di tangan kita tidak menggunakan perhiasan ataupun centangan ya. Ketika memang ada, bisa dilepas, diletakkan terlebih dahulu ya. T-shirt. Oke, ketika kita sudah selesai tangan, kita menyiapkan untuk handphone ya. Handphone bisa menggunakan stereo atau misalnya ini menggunakan yang itu juga boleh. Jadi lengkap, kita bisa mulai melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir gitu ya. Jika bayi sudah menggunakan bedong gitu ya atau pakaian, boleh kita lepaskan terlebih dahulu bedongnya gitu ya. Oke, nanti pemeriksaannya prinsipnya adalah kita menjaga kehangatan. Jadi misalnya dia menggunakan topi, akan kita periksa, kita lepas, nanti akan kita gunakan kembali. Nah, pada pemeriksaan fisik bayi baru lahir kita lakukan secara head to toe. Apa itu head to toe? Dari kepala sampai kaki. Jadi pemeriksaannya secara menyeluruh ya, dari kepala sampai ke bagian kaki. Jadi pada bagian atas nih kita lihat kepalanya bentuknya simetris atau tidak gitu ya. Kemudian apakah terdapat benjolan, misalnya bayi baru lahir dengan kasus jas persalinan, jadi dia ada kaput ataupun ada sefal gitu ya. Jadi kita cek gitu ya. Kemudian kita cek juga apakah ada penyusupan tulang ya, molase gitu ya, karena masih bayi biasanya masih terlihat. Kemudian jika kita pastikan dia sudah bagian kepala sudah benar gitu ya, atau sudah lengkap, kita turun ke bagian muka. Muka ini kita cek bagian matanya gitu ya, matanya apakah memang simetris ya, artinya memang keduanya sama gitu ya, atau misalnya hanya ada satu yang terbuka dan satu menutup. Terkadang juga kita temukan kasus seperti itu. Kemudian kita cek apakah ada sekret gitu ya di bagian ujung di matanya. Kalau memang misalnya ada, kita bersihkan menggunakan kapas di titik, kita usapkan. Nah, ini sambil kita lakukan lagi selanjutnya di hidung. Hidung ini kita cek apakah memang terdapat 2 lubang. Kemudian kita cek menggunakan senter ya, menggunakan senter. Nah, ini kita lihat apakah terdapat polip di dalam hidung ya. Kemudian kita cek juga bagian mulut gitu ya, bibirnya apakah kering, apakah dia berwarna merah gitu ya. Kemudian mulutnya apakah terdapat labio palatoschisis ataupun atau labio
skisis gitu ya. Ini akan terlihat biasanya kondisi misalnya pada bayi baru lahir dengan kasus bibir sumbing, jadi akan terlihat. Nah, kemudian kita cek bagian telinga gitu ya, antara kanan dan juga kiri, apakah terdapat pengeluaran gitu ya, kemudian posisinya, bentuknya simetris atau tidak gitu ya. Kemudian setelah bagian telinga kita menuju ke bagian leher. Leher ini kita raba gitu ya, apakah terdapat benjolan pada bagian leher gitu ya. Kalau tidak, kita nanti akan lanjut ke bagian dada, baru kita buka pakaiannya atau bajunya. Dada ini kita lihat tuh ya, dadanya apakah simetris atau tidak. Kemudian terdapat tarikan dinding dada atau tidak ya. Biasanya bayi baru lahir itu kalau misalnya dia karena nafasnya masih cepat ya, jadi ininya kelihatan sekali gitu ketika nafasnya tuh dalam. Nah, apakah ada retraksi dinding dada atau tidak. Nah, kemudian pada bagian perutnya, pada bagian perut kita lihat simetris atau tidak perutnya. Kemudian karena di sini masih bayi baru lahir, pasti masih ada yang namanya tali pusat. Nah, kita lihat tali pusatnya apakah keluar darah, apakah keluar nanah gitu ya, dan juga berbau atau tidak. Nah, ketika sudah di bagian atas, kita ganti ke bagian bawah ya. Bagian bawah ini terdapat anogenitalia. Kita lihat jenis kelaminnya adalah perempuan. Kemudian jika ini memang nanti ada sedikit pengeluaran gitu, kita bersihkan ya, seperti vulva bensin. Nah, kemudian kita cek ekstremitas ya, jari-jari kakinya lengkap gitu ya, baik bagian atas ataupun bagian bawah ya, maksudnya jari tangan dan juga jari kaki. Nih, setelah semua ini kita selesai untuk pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Belum. Oke, kalau belum kita lanjutkan ke pemeriksaan berat badan, tinggi badan gitu ya. Nah, ini ketika kita akan menimbang ya, ini kita buka semua. Tapi harus kita siapkan lebih dahulu untuk alatnya gitu ya. Alat ini kita pastikan, kita hidupkan, kita pastikan dalam posisi normal. Baru kita lakukan penimbangan tanpa menggunakan alas apapun ya. Nah, di sini beratnya adalah 0,71 dan panjangnya adalah 68,7 ya. Di sini untuk mengetahui panjang badannya, jadi tinggal ditarik aja, nanti dia sudah keluar nilainya. Ya, di sini untuk berat badan, di sini untuk panjang badan. Sudah, sambil kita menggunakan prinsip untuk mencegah hipotermi gitu ya, kita akan melakukan pemeriksaan frekuensi denyut jantungnya ya. Nanti kita hitung, normalnya itu sekitar 120 kali per menit ya. Oke, kalau sudah kita ke lila. Lila kita bisa menggunakan mesin atau dikali las ya, karena ada mesin nanti untuk ukur lingkar kepala, lingkar dada, kita pakai mesin sekalian ya. Oke. Jadi ketika mengukur lingkar kepala, dipastikan ukurannya
melewati ya kepala itu kan di sini nanti akan sedikit kelihatan menonjol. Iya. Itu dilewati ya. Normalnya lingkar kepala berapa? 34 ya. Termasuk juga nanti ke lingkar dada. Nah, mengukur lingkar dada ini nanti dipaskan pada puting ya, melewati kedua putingnya. Kemudian lila di tangan kiri. Jika sudah selesai semua, bayi ini kita rapikan ya, kita pakaikan pakaian kembali. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin tanya Ibu. Iya. Ibu, kalau misalnya di timbangannya itu sebelum kita jadiin 0, kita kasih kain dulu biar bayinya tidak terlalu kedinginan, itu apa boleh baru di 0? Ya. Bagus ya pertanyaannya Mbak Silang ya. Jadi apakah boleh Bu menggunakan alas? Nah, nanti ini alasnya itu kita hitung terlebih dahulu. Jadi kita timbang alasnya aja, misalnya menggunakan bedong gitu ya. Bedongnya kita timbang dulu berapa. Setelah itu bayinya kita timbang menggunakan bedong, kemudian dikurangi nilai bedong tadi. Ya. Sama halnya sebenarnya dengan menggunakan pampers. Pampers itu biasanya kita timbang dulu berapa, kemudian nanti setelah ditimbang baru kita kurang. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup silakan dari teman-teman ada yang mencoba tadi apa yang sudah disampaikan gitu ya. Kita belajar terkait dengan pemeriksaan fisik pada bayi. Bisa 1 orang atau 2 orang, nanti misalnya tidak belum sempurna, berarti akan ada masukan dari teman-teman. Silakan, ada yang mau? Siapa? Sinta? Ya, Mbak Sinta. Ayo. Langsung pemeriksaan fisik. Baik, untuk yang pertama kita memeriksa bagian area kepala apakah simetris atau ada benjolan. Yang kedua itu memeriksa bagian mata, itu ada kotorannya atau sekretnya, kemudian dicek pupilnya itu normal atau tidak, kanan atau kiri, kemudian simetrisnya, kemudian bagian hidung itu dicek apakah ada lengkap lubangnya, ada 2 ataupun ada kotorannya polip. Kemudian di bagian mulut ini dicek apakah bibirnya pucat ataupun, kemudian untuk bagian mulutnya ini untuk lidahnya normal, panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian untuk telinganya ini simetris, lengkap, ada 2, tidak ada kotorannya. Kemudian di bagian lehernya ini tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid ataupun vena jugularis. Kemudian di bagian
dada itu simetris, tidak ada untuk tidak ada cekungan dari tarikan nafasnya. Kemudian bagian perutnya ini simetris, tali pusatnya normal, tidak ada perdarahan. Kemudian di bagian ekstremitas bawah itu di bagian genitalianya tidak ada keluaran cairan. Jika ada keluaran cairan itu nanti dibersihkan seperti vulvahizin. Kemudian bagian kaki itu tidak ada polidaktili, jari-jarinya lengkap. Dari tangannya juga tidak ada polidaktili, jari-jarinya lengkap. Kemudian kita timbang adiknya. Kita nyalakan dulu. Kalau sudah kita timbang adiknya. Kemudian ukur tinggi badannya ini di bagian sini ada tinggi badan adiknya, di sini bagian berat badan adiknya. Kemudian jika sudah kita timbang adiknya. Kemudian rapikan lagi adiknya. Kemudian lalu periksa adiknya. Kita lihat normalnya itu 120 kali per menit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, dari teman-teman ada masukan dari Mbak Sinta dari melakukan praktek pemeriksaan fisik LBBR. Artinya ada itu cukup apa? Pengukuran kepala. Oke, jadi mengukur antropometri ya. Sama tadi karena mungkin langsung ya tadi ya dari APD kemudian cuci tangan gitu ya, karena memang ini adalah bayi baru lahir, biasanya memang serangkaian dengan dari APN gitu ya, kemudian kita cek ke bayi baru lahir. Tapi sudah bagus ya pemeriksaannya, tadi sudah runtut ya secara head to toe. Baik, sampai di sini yang mau tanyakan lagi? Ya, sehingga cukup jelas ya tadi terkait dengan pemeriksaan fisik BBL. Baik, ini adalah materi menuju BBL. Kemudian materi selanjutnya besok kita bertemu di minggu selanjutnya. Ya, baik, kalau tidak ada lagi mungkin bisa kita cukupkan. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.